Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Marliana, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Raden Fatah Palembang, sekaligus guru SMP Negeri 2 Madang Suku 2, Kecamatan Madang Suku 2, Kabupaten Oku Timur. Pada hari ini, Selasa 6 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 8 dengan materi meyakini Nabi dan Rasul Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah berdoa belum? Belum. Yuk, silakan untuk ketua kelasnya untuk pimpin doanya. Silakan, siapa ketua kelasnya? Indah. Ya. Silakan Indah. Adalah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran giliran hari ini siapa? Eli. Silakan Mbak Eli, buka Al-Qurannya, dibaca urutan yang kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailata thumma takhadtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Oke, untuk pertemuan hari ini sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu. Hari ini kelas 8B. Ya. Ade Ripansa, Hadir. Aji Prasetyo, Hadir. Anita, Bayu. Hadir. Nah, oke, sebelum kita mulai belajar, untuk kita belajarnya tambah semangat, ya, agar nyaman, Ibu akan memeriksa kerapian kalian dulu. Coba dirapikan bajunya Rama itu, dirapikan. Nah, sampah yang ada di bawah aku itu, tolong diambil. Dan, ayo silakan berdiri memeriksa kerapian. Terus sampah-sampah yang ada di bawah kalian itu dibersihkan. Sudah? Nah, anak-anak, sebentar lagi kita kan akan menghadapi ujian semester. Di rumah kalian sudah belajar atau belum? Yang laki-laki sudah mempersiapkan belum untuk menghadapi ujiannya? Nah, jadi di rumah kalian itu harus banyak-banyak belajar dan dikurangi main HP-nya. Kalau misalkan kalian main HP itu untuk belajar nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau yang main game itu yang dikurangi. Oke, untuk selanjutnya kita hari ini materinya adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Minggu kemarin itu materinya apa? Ada yang masih ingat nggak? Materi yang minggu kemarin? Bacaan Nurmati dan Takbir. Apa? Bacaan Nurmati dan Takbir. Benar sekali, kalau minggu kemarin kita belajar mengenai hukum bacaan Nurmati dan Takbir. Kalau hari ini materi kita
kali ini adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Oke. Jadi tujuan kita belajar mengenai materi beriman kepada Nabi dan Rasul, yang pertama adalah menjelaskan makna iman, ya. Tujuan belajarnya menjelaskan makna, kalian tulis, iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, jadi untuk materi beriman kepada Rasul Allah, ya, ini sangat penting, nak, karena apa? Di dalam materi ini nanti kita akan pelajari itu apa sifat-sifat Nabi, apa tugas para Rasul. Jadi akan kita bahas nantinya, makanya kalian harus benar-benar memperhatikan, ya, dengan sesama. Dan nanti setelah kalian belajar ini, saya harapkan kalian itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah poin yang terpenting. Pembelajaran hari ini saya akan membagi kelompok menjadi 3, ya. 1, 2, 3. Dan nanti setiap kelompok akan saya bagi tugas untuk berdiskusi, ya. Paham? Paham. Dan materinya nanti akan saya bagi, dan setiap masing-masing kelompok akan mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Paham nggak? Paham. Ini kelompok berapa? 1, ini 2, ini 3. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai beriman kepada Rasul Allah. Nah, bukunya sudah kalian siapkan? Yang pertama, ya. Di sini ada konsepnya. Yang pertama, kalian itu tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, makna iman kepada Rasul, ya. Jadi makna iman kepada Rasul itu apa? Yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, ya, dalilnya apa? Yaitu dalilnya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu. Sifat wajib bagi Rasul itu yang harus dimiliki oleh kita, yang suri teladan bagi kita. Yang pertama adalah sidik, kedua tabligh, 3 amanah, 4 sabar. Nah, selanjutnya sifat mustahil bagi Rasul. Ada 4 juga. Yang pertama iman, kiamat, dan balaghah. Selanjutnya tujuan, ya. Jadi Rasul diutus oleh Allah itu untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Itu ada tujuannya. Yang pertama adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua membimbing manusia ke jalan yang lurus. Nah, yang ketiga memberikan kabar gembira dan kemenangan. Yang keempat menjadi teladan bagi umat. Yang selanjutnya menyempurnakan akhlak manusia. Selanjutnya menegakkan keadilan di muka bumi ini. Nah, Ibu akan membagikan bahan diskusi, ya. Ibu akan membagikan bahan diskusi. Silakan kalian didiskusikan. Dan saya kasih waktu 5 menit. Ya. Nah, jadi kita tepuk Islam dulu. Tepuk Islam. Semuanya bertepuk, ya. Semangat. Tepuk Islam. Tepuk Islam. Tuhanku
Adam, Idris, Intan, Jahim, dan Rino. Silakan untuk kelompok satu. Ayo kelompok satu mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Siapa yang mau maju? Rehan. Ya, silakan Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang materi iman kepada Rasul. Ya. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Jumlah Nabi yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi, yaitu Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk. Ya, bagus sekali presentasinya. Ya. Untuk kelompok satu, ini diskusi semua atau dari Rayhan saja? Tidak dari teman-teman semua? Ya. Kelompok yang sangat kompak dan tanggung Jawab. Ya, untuk kelompok lainnya silakan memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan yang kurang paham. Silakan. Untuk kelompok yang lain ada yang mau bertanya nggak? Saya Bu. Saya Bu. Kelompok tiga, silakan. Tidak. Ayo silakan untuk kelompok tiga yang diwakili oleh Indah. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu telah menjelaskan tugas Nabi dan Rasul. Yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana cara Nabi menghadapi umat yang membangkang. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi tepuk tangan. Ina berdiri. Kesabaran yang sangat luar biasa. Rasul tidak mudah menyerah atau marah meski ditolak dan disakiti. Contoh, Nabi Nuh tetap berdakwah ratusan tahun meski hanya sedikit yang mengikuti. Jadi mau soalnya apa? Tadi soalnya apa? Bagaimana cara Nabi menghadapi umatnya yang Ya, bagaimana cara Nabi menghadapi umatnya yang membangkang. Jadi semuanya itu ketika Rasul itu menyampaikan wahyu ya, itu tidak semuanya itu menerima, ada yang menolak. Ya, bagaimana sih Rasul
tetapi harus lebih kompak lagi dengan kelompok tiga. Untuk pertemuan kali ini dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul, kesimpulannya adalah, ayo siapa yang bisa menyimpulkan? Sepertinya pertemuan hari ini itu menyenangkan ya. Kesimpulannya pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, makna iman kepada Nabi dan Rasul itu apa? Meyakini dengan penuh hati bahwa Allah SWT telah mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Selanjutnya, tugas Nabi dan Rasul. Ayo siapa yang bisa? Silakan Nazil, yang lain mendengarkan. Tugas Nabi dan Rasul, ya apa? Menyampaikan wahyu dari Allah, mengajak umat untuk bertauhid, menjadi teladan bagi umat, mendidik umat di jalan lurus, menyampaikan kabar gembira. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Oke, siap. 1, 2, 3. Ada anak-anak, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang? Kalian semangat? Alhamdulillah, kalau kalian itu senang, semangat artinya apa yang saya sampaikan pada materi kali ini bisa diterima oleh kalian. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya kalian di rumah bisa buka bukunya, bisa belajar itu mengenai mukjizat bagi Rasul. Di rumah dan nanti saya akan memberikan tugas atau PR kepada kalian ya. Ini tugasnya, PR-nya. Ya. Ya, PR itu kalian kerjakan di rumah dan untuk menutup pertemuan kali ini ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.